Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan Ramadan Menyapa LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita penceramah pada kesempatan hari ini Bapak Haji Dr. Ahmad Yani MAG. Berbincang pada sore hari ini kita tentang Ramadan Pesantren Keluarga, di mana Ramadan Pesantren Keluarga ini adalah sesuatu yang betul-betul kita harus lakukan di dalam keluarga, dan sebagaimana baginda Rasul menyampaikan, al-ummu madrasatul ula. Disinilah peranan orang tua sangat penting, bagaimana mendidik putra-putrinya untuk bisa menjadikan puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan kemuliaan. Dengan demikian, kepada narasumber hari ini, bagaimana sebenarnya untuk menjadikan sebuah pesantren dalam keluarga, bagaimana memfungsikan peranan orang tua dalam mensukseskan di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Terima kasih moderator kita ini, Dr. Hajah Ainining MAG, yang telah memberikan kesempatan untuk berbincang bersama pemirsa RCTP dimanapun berada tentang pesantren Ramadan atau keluarga sebagai pesantren Ramadan. Tema ini sangat menarik pemirsa, karena Ramadan yang datang selalu dengan penuh keberkahan memiliki banyak dimensi dan perspektif. Ramadan bukan sekedar syahrul ibadah, di mana semua umat Islam didorong untuk memaksimalkan ibadah-ibadah mahdoh, tetapi Ramadan juga memiliki dimensi sosial kemasyarakatan yang luar biasa, sehingga geliat syiar Ramadan terus mengemuka di seluruh Nusantara, seluruh dunia. Pemirsa RCTP yang budiman, berbicara Ramadan dengan berbagai perspektifnya, termasuk Ramadan sebagai pesantren keluarga, ini mengingatkan kita akan fungsi keluarga. Keluarga memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam mengokohkan fungsi-fungsinya. Kita mengenal fungsi keluarga itu ada fungsi keagamaan, ada fungsi reproduksi, ada fungsi cinta kasih, kemudian ada fungsi perlindungan, ada fungsi pendidikan, ada fungsi sosial budaya, dan fungsi pembinaan lingkungan. Semua ini harus terlaksana dengan baik dan maksimal, sehingga keluarga sebagai institusi terkecil dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara akan berkontribusi yang luar biasa terhadap terwujudnya
kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara, bahkan impian kita bagaimana keluarga-keluarga Islami yang memiliki ketangguhan dalam menjalankan fungsinya akan membentuk suatu negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ini adalah penting untuk semua elemen masyarakat yang di dalamnya terdapat institusi keluarga. Karena itu sangat relevan apabila Ramadan Ibu Ayi kita jadikan sebagai pesantren untuk keluarga. Kenapa? Karena di Ramadan biasanya keluarga memiliki geliat aktivitas yang lebih khusus. Suasana kehangatan di keluarga semakin terbangun di tengah-tengah masyarakat yang plural dengan berbagai fungsinya di era modern. Tidak hanya kepala rumah tangga itu bagaimana memikirkan ekonomi keluarga, tetapi juga tak kalah pentingnya adalah pendidikan. Istri yang umum hanya bergerak dan berfungsi di wilayah domestik, bagaimana melahirkan, bagaimana menyusui, bagaimana membesarkan putra-putrinya. Tapi saat ini sudah berubah dengan fungsinya yang lebih luas, termasuk menjadi seorang ibu karir. Nah, ini tentu banyak tantangannya. Di antaranya, tak sedikit anggota keluarga terjadi split personality, pecah kepribadiannya karena seorang anak dan anggota keluarga kurang mendapatkan perhatian yang baik dari ayah bundanya, dari ibu khususnya, karena ibu pun ikut keluar rumah. Anak-anak yang biasa dalam dekapan kehangatan sang ibunda, tapi karena tuntutan ekonomi, tuntutan fungsi-fungsi yang lain, akhirnya ibunda harus keluar, meninggalkan rumah, memberikan tambahan ekonomi keluarga, karena tuntutan karirnya di kantor, di perusahaan. Akhirnya sang anak kemudian terpaksa harus ditinggalkan di rumah dan tumbuh kembang bersama pembantu rumah tangga. Nah, tentu ini menjadi hal yang tidak baik untuk melaksanakan fungsi keluarga secara luas. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaiannya. Ternyata peranan kita, orang tua itu begitu besar untuk bagaimana menciptakan sebuah pendidikan di dalam keluarga agar pendidikan itu sukses, seperti itu. Kita akan break dulu sebentar, pemirsa, kita nantikan kembali. Pemirsa, kembali bersama saya Ayi Nining dalam program Ramadan Menyapa bersama Ustadz Ahmad Yani. Baik Ustadz, tadi banyak hal yang telah disampaikan, terlebih tentang fungsi keluarga. Nah, mana kira-kira menurut Ustadz fungsi keluarga yang paling dominan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Baik, fungsi keluarga yang sangat dominan di bulan Ramadan sebagai pesantren keluarga adalah, pertama adalah fungsi keagamaan. Ramadan itu sendiri adalah syiar agama kita, agama Islam, yang mengharuskan umatnya berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan dari mulai qiyamul lail, kemudian makan sahur, memperbanyak tilawah Al-Quran, bersodakoh, dan masih banyak lainnya. Nah, ini fungsi keagamaan ini sangat dominan, Bu Ayi, dalam mengokohkan fungsi keluarga. Maka bagaimana kita menjadikan agar Ramadan ini sebagai pesantren keluarga? Tadi saya sampaikan di Muqaddimah bahwa betapa tantangan keluarga saat ini, terutama di era teknologi informasi di abad 21, hampir semua ibu
punya kesempatan berkarir di luar rumah, juga anak-anak lebih dekat kepada teknologi, sehingga akhirnya harus banyak terjadi yang namanya pecah kepribadian, split personality, sehingga anak merasa nyaman dengan dunianya, melupakan kekuatan fungsi-fungsi seorang bunda bagaimana dalam mencurahkan cinta kasih dan sayangnya kepada anggota keluarga. Dan Ramadan ini menjadi kesempatan bagaimana kehangatan keluarga ini meningkat dikala ayahnya sibuk sebagai kepala rumah tangga bekerja, ibu juga harus keluar rumah, anak-anak sekolah dan beraktivitas dengan usia sebayanya. Disinilah Ramadan bisa menarik itu semua, menjadikan kehangatan keluarga meningkat kembali. Karena ada dua pertemuan yang setidaknya di Ramadan ini bisa mengumpulkan keluarga. Pertama, pertemuan ketika berbuka, itu hampir umum ya. Walaupun suasana saat ini kita juga banyak program yang mengajak berbuka puasa bersama, tetapi buka puasa bersama itu bisa juga dilakukan, yang utama adalah justru di rumah bersama keluarga. Parhatani lisoim, baginda Nabi bersabda, ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Parhatun ingda iftorih, kegembiraan ketika berbuka, karena tadi melepas kerinduan setelah beraktivitas bersama di luar, bisa kembali bersama keluarga ketika berbuka. Yang kedua adalah parhatun ingda liqa'i rabbih, ini keyakinan yang harus terhujam kepada setiap orang yang beragama Islam bahwa satu saat nanti orang-orang yang berpuasa akan Allah pertemukan dengan Sang Holik sebagai penciptanya. Jadi disinilah mana penting fungsi keagamaan, yaitu Ramadan sebagai pesantren. Baik. Dari penjelasan Ustadz sungguh luar biasa ya. Saya akan coba menyoroti fungsi sebagai seorang ibu tadi yang memiliki peranan ganda. Dia juga bekerja di luar rumah dan dia juga punya kewajiban di dalam rumah. Kira-kira Ustadz, strategi apa ketika seorang ibu memiliki peranan seperti itu? Dia juga sibuk di luar rumah, kemudian juga dia ingin sukses mendidik putra-putrinya di dalam rumah. Kira-kira seperti apa Ustadz? Subhanallah, ini sebuah pertanyaan yang problematis ya. Karena diakui terutama kepada pasangan keluarga yang aktif, suami istrinya sebagai wanita karir ya. Dan ini banyak terjadi khususnya di masyarakat perkotaan. Suami mencari nafkah itu pasti sebagai kewajiban asasi dalam Islam. Sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban mencari nafkah. Tapi seiring perkembangan zaman, situasi dan tuntutan hari ini, saat ini juga istri sebagai al-ummu madrasah al-ula, yaitu tempat pendidik pertama dan utama dalam rumah tangga, harus juga keluar dari rumah karena tadi tuntutan karir dan sebagainya. Maka bagaimana strategi terbaik? Pertama, bagi kita, wahai para ayahanda, suami dan juga istri-istri, kita harus membangun kesepahaman ya. Kesepahaman bahwa dalam pemahaman saya, istri keluar rumah membantu bekerja, memberikan kontribusi tambahan ekonomi keluarga, itu sifatnya komplementer ya, melengkapi. Nah, melengkapi. Ya, kalaupun menjadi pokok tidak ada masalah, tapi secara substansi itu sebagai hal yang komplementer, melengkapi. Bukan segalanya, sehingga janganlah seorang ibu melupakan tugas pokoknya, yaitu mendidik putra-putrinya dan juga melayani suami. Nah, itu yang pertama. Nah, di awal harus ada kesepahaman, saling memahami antara suami dan istri, sehingga ketika posisi itu harus berubah fungsi, maka harus disiapkan alternatif. Nah, harus dibagi tugas secara habis. Si
siapa yang mengantar anak sekolah, siapa yang mengajarin putra-putri dalam hal pendidikan di rumah, siapa pula yang harus menjemput putra-putri kita, dan terakhir yang terpenting adalah keteladanan. Ya, keteladanan. Waktu jam 17 sampai jam 6 pagi itu cukup efektif juga bagi wanita karir bagaimana bertemu bersama. Setidaknya yang memiliki kesempatan pulang menjelang maghrib ada 2 dan 3 kesempatan bersama anak dan keluarga. Sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, kita manfaatkan betul suasana 3 waktu sholat itu kalau memungkinkan dengan berjamaah. Ini baik di luar maupun di waktu bulan Ramadan. Nah, jadi substansi yang utama adalah bagaimana saling membangun kesepahaman. 2 adalah membagi tugas dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana keteladanan yang diberikan oleh ayah bunda. Itu. Baik Ustadz, luar biasa ya apa yang dipaparkan. Mungkin juga Ustadz bagaimana juga membangun komunikasi, komunikasi yang efektif terhadap anak-anak juga terhadap suami. Karena seringkali komunikasi anak-anak kita itu sekarang lebih fokus kepada gadgetnya. Nah, itu menjadi satu persoalan juga pemirsa ya. Mungkin ini juga tantangan buat kita semua sebagai orang tua. Sejatinya kita ini dekat bersama mereka, hadir bersama mereka, ada di tengah-tengah mereka. Namun juga banyak juga godaannya, yaitu sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan medsosnya. Ini menurut saya juga perlu disikapi Ustadz, karena tidak selamanya mereka dekat, duduk berdampingan, tapi juga efektif komunikasinya. Ternyata banyak juga orang tua lalai itu gitu. Mereka ini duduk berdekatan, tapi mereka sibuk masing-masing dengan gadgetnya. Nah, kira-kira hal apa nih yang harus dibangun lebih luar biasa lagi supaya dapat ruh dari kehebatan membangun pesantren Ramadan ini dalam keluarga. Ini pertanyaan semakin menggigit pemirsa ya. Jadi ini sangat realita ya dengan kehidupan kita. Jadi setelah membangun kesepahaman antara suami istri, ayah bunda sebagai kepala rumah tangga, maka berikutnya adalah bagaimana juga membangun komunikasi efektif. Saya setuju ya, karena di era teknologi informasi, di era medsos, ya kadang putra-putri berada di sekitar kita, tapi kita juga asik sendiri, asik dengan hobinya masing-masing. Ini sebenarnya menampar kebiasaan kita pemirsa. Nah, banyak pola yang dilakukan oleh keluarga di rumah, umumnya ada yang bersifat individualis, ya masing-masing, yang penting mereka asik sendiri-sendiri. Nah, tentu bisa terjadi yang namanya tadi kesalahpahaman. Nah, maka untuk mengantisipasi itu semua, selain saling memahami, membangun kesepahaman tadi, bagaimana diwujudkan dalam bentuk perencanaan yang baik ketika jelang memasuki Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, pemahaman dan membentuk sebuah perencanaan yang baik itu harus menjadi komitmen antara suami istri agar anak-anak benar-benar termanage pendidikan dengan baik. Jadi nanti kita lanjutkan bagaimana membuat perencanaan pendidikan keluarga khususnya di bulan Ramadan. Baik pemirsa, kita saksikan dulu yang akan lewat ini. Kembali bersama saya Ayi Nining dalam program Ramadan Menyapa kerjasama LP2M dengan RCTV. Baik Ustadz, kita akan sambung kembali komunikasi kita. Tadi bagaimana komunikasi yang efektif yang harus kita lakukan di dalam keluarga supaya Ramadan ya sebagai pendidikan dalam keluarga ini sukses gitu Ustadz. Nah itu silakan Ustadz kembali di. Baik, terima kasih Bu Ayi. Ramadan sebagai pesanan keluarga tadi diawali juga oleh komunikasi efektif ya. Ya bagaimana fungsi keagamaan dari keluarga itu benar-benar berfungsi. Nah, Ramadan adalah kesempatan yang tepat karena selain kehangatan keluarga dapat terbangun, juga ada tantangan dikala komunikasi itu sering terjadi sendiri-sendiri.
Ya, anggota keluarga memang berkumpul di rumah. Tapi tadi tantangan anak-anak kita juga dengan gadgetnya masing-masing, ayah bundanya juga dengan hobinya masing-masing nonton sinetron dan sebagainya. Akhirnya di rumah ya kayak dekat tapi jauh. Nah, maka komunikasi efektif itu bagaimana? Ini harus diwujudkan dalam perencanaan program yang baik. Tentu tidak ada istilah terlambat, hari ini sudah hari ke-19, nggak masalah. Bagi yang belum, bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum memulai, ya kita rencanakan, terutama menjelang 10 hari terakhir, di mana ada sesuatu yang sangat istimewa. Kita akan menanti malam Lailatul Qadar. Nah, perencanaan yang baik itu antara lain bagaimana dibuat program bersama yang benar-benar bersama. Nah, komitmen ayah bundanya memberikan contoh no HP, ya, no televisi untuk waktu tertentu. Misalkan 15 menit sebelum ibadah sholat berjamaah maghrib, isya maupun subuh. Tentu di luar waktu-waktu ketika ayahnya harus ke masjid, dibangun sesekali sholat berjamaah di rumah. Kemudian tadarus bersama di rumah. Nah, diminta dengan pendekatan hati ke hati agar anak-anak mau menerima, ya. Dan insya Allah dengan teladan yang ada dari ayah bundanya akan ikut sepakat dan sepaham untuk sementara di malam Ramadan ini handphone kita simpan terlebih dahulu. Nah, kemudian ajak bersama membaca Al-Quran, kita mentasmi bareng-bareng atau satu-satu dilihat oleh ayah bundanya. Nah, tentu tidak semuanya bisa mulus, karena tidak semua ayah bunda juga paham dan mampu membaca Al-Quran dengan baik. Maka ada banyak model lain untuk kita mengganti aktivitas yang bisa membangun komunikasi efektif. Tapi prinsip teladan, siapkan berbagai rencana bersama, dari mulai makan berbuka dan sahur, sholat berjamaah, tadarus bersama. Bahkan selain fungsi keagamaan juga dikuatkan fungsi sosial. Ya, membangun kebersamaan dengan buka puasa bersama keluarga terdekat, dan tak kalah penting juga Ramadan sebagai bulan sodakoh, ya, bahwa Abdulus sodakoti sodakatu fi Ramadan, seutama-utamanya sodakoh adalah sodakoh di bulan Ramadan. Ajari putra-putri kita. Kalau yang di sekolah biasanya oleh guru PAI-nya, tolong anak-anak sekalian besok kita bersedekah. Sudah WA, sudah memberi surat agar membawa uang dan melakukan sedekah bersama. Orang tua pun bisa melakukan yang sama, walaupun hanya sebungkus nasi, beberapa butir kurma, belajar. Nah, ini adalah fungsi sosial agar anak-anak juga bersosialisasi dan juga bisa memberikan pendidikan sosial kepada masyarakat dengan berderma, berbagi. Nah, sesekali diajak ke tempat panti atau tempat-tempat tertentu. Itu baik, Ustaz. Subhanallah ya, ternyata kok saya menyimak apa yang Ustaz sampaikan, bahwa orang tua itu sebagai role model ya, yang utama, role model, gitu. Betul. Role model ini kadang saya juga ngeri nih Ustaz ya. Bila kita sedikit saja menyampaikan ucapan yang tidak tepat ataupun kasar misalkan Ustaz ya, itu saya yakin pasti akan terekam oleh anak-anak kita gitu. Atau kita misal ada hal ucapan yang tidak seharusnya didengar, mereka akan merekam kita semua, ataupun sikap-sikap yang kita mungkin mengatakan, nah ini nggak boleh dilakukan, tapi orang tuanya melakukan gitu. Misalnya sibuk dengan handphonenya tadi, atau kita meminta anaknya untuk ayo kita baca Quran, orang tuanya malah lalai. Jadi ini sungguh ya Ustaz, kita betul-betul dalam membangun atau menciptakan role model ini harus sesuai gitu. Jadi itu sekalipun di dalam rumah, karena anak-anak kita akan mencontohi kita. Subhanallah Ustaz, saya kira banyak hal juga selain role model yang harus kita
lakukan di dalam rumah, kira-kira Ustadz apakah perlu gitu kita ini di dalam keluarga sebelum awal nih Ramadan menyampaikan visi misi dulu. Artinya tujuan yang akan kita capai nih di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini apa gitu. Saya kira penting juga membuat schedule time bersama ini harus seperti apa yang kita lakukan dan sebagainya. Saya kira juga penting Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz? Baik, membangun visi misi mungkin terlalu keren ya bahasanya. Tetapi tadi membangun kesepahaman bersama untuk Ramadan yang produktif. Nah, Ramadan yang betul-betul menjadi pesantren bagi keluarga. Dan baginda Nabi dari bulan Rajab juga sudah begitu i'dad ya, memiliki persiapan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya ini doa ini sebenarnya sebuah inspirasi agar seluruh hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi memiliki persiapan yang matang. Dari bulan Rajab baginda Nabi sudah mohon kepada Allah, berkahi Allah di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Artinya ini sebagai inspirasi bagi kepada kita ayah bunda agar kita punya persiapan pendidikan yang spesial di bulan Ramadan. Selain untuk kita adalah untuk anggota keluarga. Maka yang dimaksud membangun visi bersama adalah membangun kesepahaman agar Ramadan benar-benar barokah. Itu kita produktif kaitannya dengan optimalisasi fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, ya, fungsi sosial, dan juga fungsi pendidikan. Bahkan ada fungsi ekonomi dan pembinaan lingkungan. Ini semua harus di-create, ya, diciptakan bersama antara ayah bunda. Nah, bagaimana saat ini ketika ayah bundanya memiliki keterbatasan? Nah, ya, betul, tidak Ustaz. Kita tidak semua perlakukan bersama, mengerti. ya, bahwa misalkan maaf, ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai konsultan, ada yang sebagai petani. Tentu tidak bisa ideal serta-merta seperti ayah bundanya yang berprofesi seperti ayahnya itu guru, dosen, ataupun tenaga pengusaha dan sebagainya. Karena itu kita sesuaikan dengan keadaan. Misalkan ketika seorang ayah bundanya memiliki keterbatasan dalam ilmu agama, mengapa tidak anak-anaknya digiring bersama, ya, ke masjid, ya, didorong agar putra-putrinya mau ikut pesantren kilat, didorong yang dekat pesantren rumahnya agar ikut tabaruk, ada ngaji pasaran, didorong agar ikut kajian-kajian, dan tentunya perlu didampingi, ya, kalau anak-anak usia kita ya masih dalam usia anak-anak sekolah, sehingga akan memiliki ketenangan, kenyamanan, ya, sehingga anak-anak itu bisa melihat keteladanan, ya, dari ayah bundanya. Jadi kuncinya lagi-lagi keteladanan, dan ini harus kita yakini secara doktrin keagamaan. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku angkusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dalam pengertian yang sangat luas. Kita bagi orang tua semua hendaklah merasa takut apabila di belakang kita meninggalkan keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, bahwa hendaklah kita merasa khawatir, takut apabila setelah kita meninggalkan duriyah yang lemah. Artinya lemah ekonomi, lemah keimanan, lemah akhlak, dan itu harus dipersiapkan. Nah, Ramadan lagi-lagi memiliki posisi yang strategis untuk menguatkan fungsi keagamaan sebagai pesantren keluarga. Demikian, Mbak. Oke, Ustaz, tadi betul ya telah disinggung oleh Ustadz bagaimana ketika orang tuanya misalkan dalam pemahaman agamanya masih tidak sama atau kurang. Nah, baik, masih ada yang ingin lewat lagi Ustadz, kita akan lanjutkan setelah berikut ini. RCTP kembali lagi bersama saya Ayu Nining dalam program Ramadan Menyapa, kerjasama antara LP2IM Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV.
Baik Ustadz, akan kita lanjutkan komunikasi kita tadi. Siap. Ya, terkait bagaimana orang tua yang tidak paham terhadap agama gitu, tapi dia Ya. juga ingin mendidik dan mengarahkan. Saya kira role model bagaimana dia mendidik, mengarahkan anak-anak itu sudah bagian dari keteladanan ya Ustadz. Ya, betul. Mengajak anak-anak tentang kebaikan itu juga bagian dari satu ajakan kepada anak-anaknya supaya menjadikan pesantren Ramadan ini benar-benar sukses seperti itu. Ya. Baik Ustadz, saya kira banyak hal lagi nih sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Ya. Karena waktu juga kita terbatas ya. Bagaimana sebenarnya langkah yang tepat menurut Ustadz, langkah konkretnya dalam Ramadan ini, bagaimana di dalam keluarga pesantren Ramadan ini sukses seperti itu ya. Baik. Dan berakibat berdampak kepada nanti Ustadz tidak hanya di bulan Ramadan saja. Baik, terima kasih Bu Ayi. Bahwa kita maklumi tidak semua kepala rumah tangga memiliki kompetensi atau kemampuan khusus karena tidak berlatar belakang sebagai pendidik. Dan ini justru yang mayoritas yang harus kita maklumi. Karena itu marilah kita sadari bersama, wahai ayah bunda, ketika kita memiliki keterbatasan akan ilmu keagamaan dan juga istri kita sama, maka di sini tidak berarti kita lepas tanggung jawab. Justru keteladanan itu tidak harus dalam bentuk pembelajaran, tapi juga adalah apa yang kita tampilkan dari bahasa kita, dari perilaku kita, dari apa yang kita bisa lakukan dari hal-hal yang positif. Sehingga dikatakan dalam satu makalah, lisanul hal absolu min lisanil maqal. Lisanul hal absohu min lisanil maqal. Bahwa best practice, performa, contoh teladan terbaik, uswah hasanah itu lebih great ya, lebih baik, lebih dahsyat dibandingkan dengan sekedar berkata-kata ya. Karena itu bisa jadi seorang kepala rumah tangga atau ibu dari anak-anak terbatas ilmu keagamaannya, tapi dia punya muroah yang kuat dan semangat yang hebat karena keinginan kuat agar putra-putrinya soleh dan solihah. Di Ramadan ini dipersiapkan berbagai agenda bersama ya, menghadiri majelis, datang ke tempat-tempat kajian, dan juga tadi berangkat ke masjid. Nah, karena keterbatasan kalau ngimami saya di rumah, juga saya membaca Al-Qurannya belum banyak. Karena itu nggak perlu kita merasa was-was, nggak perlu kita merasa minder. Allah Maha Tahu, Allah menghargai proses itu. Nah, karena itu langkah konkretnya bagaimana? Betul. Untuk menjadikan Ramadan sebagai pesantren keluarga. Pertama, tadi disampaikan komitmen yang kuat, keinginan kita memberikan teladan. Yang kedua adalah gerak bersama dengan saling memahami untuk membuat program bersama keluarga. Dan masih ada waktu 10 hari terakhir. Mari kita sama-sama sisakan waktu di antara kesibukan-kesibukan yang ada untuk bersama keluarga. Selain makan sahur dan berbuka bersama, ada program bersama yang tidak harus dilakukan di rumah tapi kita bersama. Antara lain iktikaf ya bersama. Ini indah. Nah, ini indah wahai ayah bunda, dan tidak harus melulu dilakukan oleh kita langsung, tapi bagaimana yang penting anak-anak putra-putri kita itu mau datang ke masjid. Ya, misalkan di Cirebon ada Masjid Daya At-Taqwa. Itu setiap 10 hari terakhir diadakan malam iktikaf dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Dan ada yang mendampingi, ada yang membimbing bagaimana 10 hari terakhir itu benar-benar produktif. Kita isi dengan membangun ruhiyah kita agar semakin dekat kepada Allah dengan amaliyah-amaliyah ibadah khusus dari sholat sunnah, tasbih, berzikir, bersolawat, tilawah, dan membaca Al-Quran. Kemudian juga tausiah, kajian, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa ajak ke majelis-majelis itu putra-putri kita. Mungkin sebagai pendengar yang aktif,
ya nggak masalah. Itu bagian dari kebaikan yang luar biasa dibanding dengan tidur di rumah, ya. Karena itu keteladanan. Nah, pesantren itu kalau sejatinya ada kiainya, ada asrama tempat menginapnya, ada kitab kuning kajiannya, kemudian ada santrinya, dan juga yang tak kalah penting ada masjid sebagai tempat untuk ibadah. Jadi dalam arkanul mahad ada 5. Ya, jadi sebenarnya rumah bisa dijadikan itu semua. Kiainya anggap saja kepala rumah tangga dalam keterbatasan tertentu. 2 santrinya istri dan anak-anak keluarga kita. Kemudian kitab kuningnya kajian yang kita bisa laksanakan sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian mahad, nah, funduk tempat mondoknya ya kita punya kamar biasa tidur. Dan yang terpenting juga masjid, ya musola rumah atau tempat yang dijadikan untuk kebersamaan dalam membangun ibadah bersama seperti taraweh sesekali di rumah. Ya, itu. Jadi 5 rukun mahad itu bisa di cloning di rumah. Oke. Itu Bu Ayi. Oke, Masya Allah ya Ustadz, dari pemaparan Ustadz bagaimana mensukseskan Ramadan kita bersama anak-anak dengan adanya pesantren itu sebetulnya mudah dan bisa gitu Bisa. ya. Tergantung kemauan dari orang tua sejauh mana punya niat yang kuat supaya terwujudnya pesantren Ramadan untuk keluarga. Ya. Masya Allah Ustadz, mungkin kita di penutup akhir kesimpulan ini, bagaimana Ramadan pesantren keluarga ini bisa terwujud. Tentunya kita sebagai orang tua, menurut saya yang terpenting adalah role model, yang mencontohkan keteladanan yang terbaik untuk putra-putrinya, agar supaya Ramadan ini bisa sukses, penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan. Dan kita ajak putra-putri kita bahwa di tahun ini, di bulan Ramadan ini, kita akan meraih kemenangan. Itu saja yang saya bisa hantarkan sebagai pendamping dari segalanya. Pak Dr. Ahmad Yani. Mohon maaf bila ada kekurangan. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz telah Sama-sama. bersama kami di sini. Saya Bu Ayi Nining undur diri. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.